Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Sinta Fatihatus Sa'adah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi dan juga prestasi belajar. Yang pertama, apa sih evaluasi? Evaluasi adalah suatu proses pembuatan pertimbangan yang mana pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat rencana. Nah, pertimbangan tersebut ini meliputi apa aja sih? Yang pertama, dapat berupa meningkatkan tujuan, mengumpulkan bukti tentang pertumbuhan atau kemunduran dalam mencapai suatu tujuan, kemudian merevisi prosedur dan tujuan berdasarkan pertimbangan yang jelas. Dan evaluasi ini merupakan prosedur untuk memperbaiki hasil, proses bahkan tujuan itu sendiri. Selain itu, evaluasi merupakan suatu fase yang sangat penting dalam memimpin suatu tujuan dari sebuah kelompok atau instansi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan alur evaluasi di slide kedua ini ya. Yang pertama ada kegiatan belajar. Jadi, dalam kegiatan belajar mengajar tentunya ada kegiatan belajar. Dalam 1 tahun misalnya kegiatan belajar berlangsung, kemudian biasanya akan ditemukan beberapa problem atau kejanggalan-kejanggalan yang normal ditemui dalam sebuah pembelajaran. Nah, kemudian dengan ditemukannya problem tersebut akan dicarilah sebuah penyebab dari kejanggalan atau problem tersebut. Apa sih yang menyebabkan problem ini terjadi? Apa sih yang membuat siswa ini sulit memahami suatu pelajaran misalnya. Kemudian dengan ditemukannya penyebab tersebut diadakan suatu tes. Dalam satu kelas misalkan, dalam satu kelas apakah semua siswa mengalami kesulitan yang sama ataukah setiap anak mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Ini diperlukan adanya suatu tes. Nah, dengan diadakan suatu tes ini nanti akan ketahuan misalkan si A kesulitan dalam hal belajar pelajaran ini, si B kesulitan dalam belajar pelajaran ini, seperti itu. Nah, inilah alur dari terjadinya evaluasi. Nah, evaluasi di sini nih yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui apakah treatment atau pembelajaran yang telah diberikan kepada pendidik ini kepada siswa ataukah sudah tepat atau belum tepat, ataukah mungkin mengalami kemajuan atau bahkan mengalami hambatan, seperti itu. Kalau ternyata setelah hasil tes menunjukkan bahwa treatment yang sudah diberikan kepada para siswa menunjukkan hasil yang baik, maka artinya ada kemajuan dalam suatu proses belajar mengajar. Dan jika terjadi kemunduran, maka anak tersebut bisa dibantu keluar dari masalah tersebut. Baik, pada slide selanjutnya ditampilkan fungsi evaluasi. Yang pertama, sebagai feedback atau sebagai umpan balik. Dari evaluasi ini, siswa dapat mengetahui kemampuan mereka dan itu bisa dijadikan feedback atau umpan balik untuk kemajuan belajar mereka nantinya. Kemudian, evaluasi juga bisa menjadi umpan balik bagi para guru untuk mengetahui apakah pengajaran yang mereka lakukan ini telah efektif atau belum. Fungsi kedua yakni sebagai informasi. Evaluasi dapat memberikan informasi kepada orang tua siswa tanpa banyak mendorong. Kebanyakan orang tua secara alami akan menguatkan anak mereka karena membawa nilai-nilai yang baik. Dengan demikian, evaluasi ini akan menjadikan nilai menjadi penting dan efektif dalam motivasi belajar siswa. Kemudian fungsi yang ketiga yakni sebagai intensif. Salah satu tujuan penting evaluasi yakni untuk memotivasi siswa guna mengerahkan upaya terbaik mereka. Pada dasarnya, nilai yang tinggi, bintang atau poin dalam kelas ini diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang baik atau
perilaku baik mereka selama kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita lanjut dengan pengertian prestasi belajar. Menurut Muhyiddin Syah, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Muhammad Ibnu Abdullah tahun 2008, prestasi belajar adalah taraf keberhasilan murid atau santri dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah atau di pondok pesantren yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Atau pengertian lain yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah penguasaan, pengetahuan, atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru kepada murid. Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha yang dapat memberikan kepuasan emosional dan dapat diukur dengan alat tes atau ujian tertentu. Baik, dalam slide terakhir ini ditampakkan hubungan evaluasi dengan prestasi. Setelah pengertian-pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa hubungan antara evaluasi dengan prestasi belajar adalah nantinya bagi siswa yang mendapatkan nilai kurang dari yang ditentukan, maka akan diadakan perbaikan atau biasa disebut dengan remedial. Nah, untuk menghadapi hal ini, para guru harus siap dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan murid yang mendapatkan nilai kurang. Untuk menghadapi murid dengan nilai kurang, para guru diharapkan untuk melakukan komunikasi dengan para murid tersebut tentang apa sih sebenarnya kendala mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka, seperti itu. Kemudian yang kedua, menganalisa, yakni menganalisa apa saja yang menjadi hambatan bagi murid dan kemudian mengganti model pelajaran atau model pembelajaran yang lebih dimengerti oleh murid tersebut. Kemudian yang ketiga, modifikasi, yakni memodifikasi pelajaran agar terlihat lebih menyenangkan bagi siswa sehingga nantinya akan mudah dipahami dan pelajaran akan menjadi lebih mudah ditangkap bagi siswa tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya mohon kepada teman-teman untuk memberikan kritik dan saran kepada saya agar dapat lebih baik selanjutnya dalam mengulas suatu materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.